Kisah nyata ini mengangkat cerita cinta segitiga antara seorang ART bernama Rika, anak majikannya yang bernama Kevin, dan mantan pacarnya dari kampung, Dimas. Rika hanyalah gadis desa yang berniat bekerja untuk membiayai ibunya yang sakit. Tak disangka, di rumah majikannya yang megah, ia justru menjadi pusat perhatian dua pria yang sangat berbeda. Kevin yang kaya dan penuh kejutan, serta Dimas yang miskin tapi setia. Ketika cinta masa lalu datang bersamaan dengan cinta baru yang menggoda, apakah Rika akan memilih hati atau logika? Saksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pensil Bahagia untuk cerita viral lainnya. Namaku Rika, usiaku 23 tahun. Aku berasal dari desa di Garut. Setelah ayahku meninggal dan ibuku sakit keras, aku memutuskan merantau ke Jakarta dan bekerja sebagai ART di rumah keluarga Pak Yohan, seorang pengusaha properti. Yang tinggal di rumah itu hanya beliau dan anak sematawayangnya, Kevin, 27 tahun. Pria lulusan luar negeri yang baru kembali ke Indonesia. Aku hanya niat bekerja, tapi seperti biasa hidup punya rencana yang jauh lebih rumit dari itu. Kevin tak pernah memandangku rendah. Malah sejak awal, ia sopan, sering menyapa, bahkan bantu aku membawakan belanjaan dari mobil. Aku pikir itu hanya keramahan. Tapi sejak aku sakit perut malam-malam dan dia yang mengantarku ke klinik, perhatian itu terasa berbeda. Rika, kamu sendirian di Jakarta? Kalau ada apa-apa bilang ke aku ya, katanya lembut. Perhatiannya mulai mengusik hatiku. Tapi aku sadar diri aku cuma pembantu. Suatu sore, aku menerima surat dari Dimas, mantan pacarku. Kami putus karena aku memutuskan pergi merantau. Dalam suratnya, ia bilang ibunya meninggal dan sekarang ia bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta juga. Tanpa aku tahu, ia datang mencariku. Kami bertemu di warung dekat rumah majikan. Wajahnya masih sama, penuh ketulusan. Rika, aku masih sayang kamu. Aku kerja keras biar bisa nikahin kamu. Aku terdiam. Hatiku goyah. Tapi pikiranku teringat Kevin yang makin dekat denganku. Suatu malam saat kami berdua menyiapkan acara makan malam keluarga, Kevin tiba-tiba bilang, "Rika, kamu tahu tuh nggak? Kamu satu-satunya orang yang bikin aku pengen cepat pulang ke rumah. Aku jatuh cinta sama kamu." Dunia seperti berhenti. Anak majikanku sendiri menyatakan cinta. Aku menatap matanya, tak mampu menjawab. "Kalau kamu butuh waktu, aku akan tunggu," tambahnya. Hari-hariku jadi penuh gelisah. Setiap malam Dimas mengirim pesan, menungguku pulang kerja di warung. Tapi di rumah, Kevin semakin terbuka, bahkan bilang pada ayahnya bahwa dia serius denganku. Pak Johan tak langsung marah, tapi ia bilang satu kalimat yang tak bisa kulupakan. "Kalau kamu pilih dia, kamu harus siap jadi musuh seluruh keluarga ini." Aku bingung. Aku sayang Dimas cinta pertamaku. Tapi aku juga mulai jatuh cinta pada Kevin, yang mencintaiku bukan karena kasihan. Semua pecah saat Kevin memergoki aku bertemu Dimas di warung malam itu. Ia marah, kecewa, dan pergi begitu saja. Dimas menatapku dalam-dalam. "Kamu masih mencintaiku, Rik?" Aku tak bisa menjawab. Seminggu setelah itu, Kevin tak bicara padaku. Dimas juga tak datang lagi. Aku menangis di dapur malam itu sendirian. Tak tahu siapa yang harus kupilih. Akhirnya, aku menulis 2 surat. Satu untuk Kevin, satu untuk Dimas. Kepada Kevin, "Maafkan aku. Aku terlalu kecil untuk duniamu. Tapi cinta darimu akan selalu jadi semangatku." Kepada Dimas, "Maaf, hatiku sudah berubah. Aku tak bisa kembali jadi Rika yang dulu. Terima kasih sudah mencintaiku dengan tulus. Aku memilih pergi dari rumah itu. Aku memulai hidup baru sebagai penjaga toko kecil milik teman ibuku. Sendiri. Sekarang aku sudah menikah. Bukan dengan Kevin atau Dimas,
tapi pria baik hati yang kutemui saat ikut pengajian ibu-ibu. Ia bukan siapa-siapa, tapi memberiku rumah dan ketenangan. Kadang aku membuka 2 surat balasan yang kuterima setelah aku pergi. Kevin menulis, "Aku mengerti kenapa kamu pergi, tapi kamu adalah bagian dari kenangan indah masa mudaku." Dimas menulis, "Aku doakan kamu bahagia, karena hanya itu yang aku mau dari kamu." Aku menangis malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, bukan karena luka, tapi karena aku akhirnya bebas dari dilema yang dulu mengurungku.